Bab 2081, sayang sekali bukan kamu. Dev tidak menyangka si Qingpei begitu licik. Pertama-tama dia meminjamkan token rahasia surgawi kepadanya untuk membalas kebaikan Tuan Xi, dan kemudian mulai menimbulkan masalah baginya. Tuan Xi, putramu yang berkolusi dengan sekte hati iblis dan ingin menyakiti kami. Kami hanya melawan. Kejadian ini semua disebabkan oleh putramu sendiri. Kenari maju selangkah dan mengikuti si Qingpei untuk menjelaskan. Tetapi siapa yang tahu bahwa si Qingpei melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak peduli apa yang dilakukan anak saya hanya tahu bahwa Anda memukuli anak saya dan membunuh bangsa saya. Bagaimana jika tersiar kabar bahwa hal itu akan membuat reputasi Paviliun Bailian saya? Melihat keengganan si Qingpei, Dev hanya bisa berkata, Master Paviliun Xi, Anda dapat menghitung kerugiannya dan saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Saya tidak ingin uang. Bagi saya, Paviliun Bailian, uang itu seperti kertas bekas. Si Qingpei melambaikan tangannya dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu apapun yang kamu suka dariku. Dev memilih untuk bersabar, dia hanya ingin segera mendapatkan kembali token rahasia surgawi dan menyelamatkan Yuki. Aku tidak suka kain compang camping di tubuhmu. Berlututlah sekarang, minta maaf pada anakku, dan minta anakku membalas kedua tamparan itu. Si Qingpei berkata dengan tenang. Ketika Xian melihat ayahnya melampiaskan amarahnya padanya, dia langsung merasa bahagia dan menatap Dev sambil mencibir, Dev, tolong berlutut dan segera minta maaf padaku, atau kamu akan segera memberikan syarat tambahan. Kamu sialan. Ketika Kenari mendengar ini, dia sangat marah dan hendak bergegas maju, tetapi dihentikan oleh Dev. Tuan Kenari, saya akan menangani masalah ini sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, dia menatap si Qingpei dengan dingin, apakah kamu benar-benar ingin aku berlutut? Tentu saja, saya telah menyelidiki Anda dan mengetahui bahwa Tuan Xi merawat Anda dengan baik, tetapi jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Paviliun Bailian saya. Saya telah memberikan wajah Anda, Tuan Xi. Bahkan jika Raja Surga datang, Anda tetap harus berlutut dan meminta maaf. Ini adalah toleransi terbesar yang bisa saya tunjukkan kepada Anda demi Tuan Xi. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk berdiri di depanku dan berbicara. Wajah si Qingpei dingin dan matanya penuh ketidakpedulian saat ini, dia tampak seperti hakim, menilai hidup atau mati Dev. Tapi Dev sendiri tidak punya pilihan sama sekali. Ada orang yang bisa membuatku berlutut, tapi sayangnya bukan kamu, karena kamu belum layak. Ketika Dev melihat si Qingpei seperti itu, sepertinya dia bertekad untuk putus dengannya, jadi Dev tidak lagi memanjakannya. Mata si Qingpei sedikit menyipit, dan dia tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa karena kamu telah mencapai alam martial Sein, kamu dapat mengabaikan Paviliun Bailian kami? Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari Paviliun Bailian kami. Jika saatnya tiba, jika Anda ingin berlutut, saya tidak akan membiarkan Anda berlutut. Setelah si Qingpei selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan bel pemanggil jiwa. Si Qingpei tahu bahwa jika dia hanya mengandalkan kekuatan, dia tidak akan menjadi lawan Dev, tetapi dia memiliki lonceng pemanggil jiwa di tangannya, jadi dia tidak takut sama sekali pada Dev. Apa, kamu ingin mengalahkanku dengan lonceng kecil ini? Dev melihat bel pemanggil jiwa yang dikeluarkan si Qingpei dan tersenyum menghina. Huff, Dev, jangan bangga, ini adalah senjata ajaib lonceng pemanggil jiwa terbaik yang baru saja disempurnakan ayahku. Bahkan jika kamu berada di alam martial Sein, kamu tetap tidak bisa lepas dari bel pemanggilan. Aku akan mencatat kamu berubah menjadi bodoh sebentar lagi. Xian tersenyum main-main. Si Qingpei memelototi Xian dengan marah dan hampir kehilangan kesabaran. Anak bodoh ini sebenarnya memberitahu pihak lain fungsi senjata ajaib di tangannya sebelum dia mengambil tindakan. Bukankah ini tanda yang jelas bahwa orang harus bersiap terlebih dahulu? Senjata serangan spiritual seperti Soul Calling Bell dapat menyerang secara tidak terduga dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tapi sekarang Xian memberitahu Dev fungsi bel pemanggil jiwa. Bab 2082, Leluhur. Ketika Dev mendengar apa yang dikatakan Xian, dia tiba-tiba mengerti, dia tahu bahwa bel pemanggil jiwa hanyalah serangan spiritual yang dapat mengendalikan jiwa manusia. Dev sekarang memiliki kesadaran spiritual yang kuat, dan dia juga mengetahui kutukan pembersih hati, tidak peduli seberapa kuat senjata sihir kesadaran ilahi, dia tidak dapat mengendalikan Dev. Dev, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Setelah si Qingpei selesai berbicara, bel di tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, ketiga lonceng mengeluarkan suara yang tajam gelombang suara yang berasal dari lonceng, bercampur dengan kekuatan kesadaran spiritual, terus-menerus menyerang Dev dan Kenari.
Mendengarkan suara itu, Kenari tiba-tiba merasa kepalanya bingung, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya dengan kesadarannya, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Segera, mata Kenari perlahan mulai kehilangan kilaunya, dan lonceng yang tajam terus terngiang-ngiang di benaknya. Dev melihat bahwa Kenari tidak bisa menahan serangan bel pemanggil jiwa, jadi dia menggerakkan bibirnya sedikit dan melontarkan lonceng pemanggil jiwa. Tiba-tiba, Kenari merasakan kilatan cahaya keemasan di benaknya, dan perasaan kacau tadi hilang. Saat ini, kepala Kenari sudah jernih, dan dia lebih jernih dari sebelumnya. Si Qingpei belum mengetahuinya, tapi dia masih mengerahkan energinya dan mengguncang bel pemanggil jiwa di tangannya. Kenari melirik ke arah Dev dan menemukan bahwa bibir Dev bergerak sedikit, dia jelas menggunakan mantra untuk menahan serangan spiritual dari lonceng pemanggil jiwa. Pada saat ini, Kenari mendapat inspirasi dan mengeluarkan bel dari suatu tempat. Namun, lonceng di tangannya jelas jauh lebih besar, dan hanya ada sedikit karat di atasnya, membuatnya sangat tua. Dentang. Kenari juga mengguncang bel di tangannya dengan kuat, mengeluarkan suara yang keras. Ketika si Qingpei melihat bahwa Kenari juga mengeluarkan bel besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, terlebih lagi, setelah sekian lama, bel pemanggil jiwa sepertinya tidak berpengaruh apapun pada Dev dan Kenari. Yang membuat wajah si Qingpei terlihat sangat jelek. Dev melihat bel besar di tangan Kenari dan tidak bisa menahan senyum, di mana Tuan Kenari menemukan pecundang seperti itu. Ini teman lamaku. Dia telah mengikutiku keliling Kyoto selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka dia bisa dimanfaatkan seperti ini hari ini. Kenari menyeringai, lalu menggoyangkan bel di tangannya dengan kuat. Suara keras keluar, dan Xian sangat ketakutan sehingga dia segera menutup telinganya. Bahkan si Qingpei buru-buru menahan napas dan berkonsentrasi untuk menahan serangan kesadaran spiritualnya. Namun untuk sementara, mereka tidak merasakan bahwa suara tersebut mengandung serangan spiritual. Ayah, apa yang terjadi? Mengapa bel pemanggilmu tidak berfungsi? Melihat Dev dan Kenari baik-baik saja, Xian bertanya pada si Qingpei. Si Qingpei juga bingung saat ini, bagaimana dia tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa kamu belum diserang oleh kesadaran ilahi? Si Qingpei memandang Dev dan Kenari dan bertanya. Dev hendak mengatakan sesuatu, tetapi Kenari menyela dan berkata, lonceng besarku adalah nenek moyang dari lonceng pemanggil jiwa di tanganmu. Tentu saja lonceng itu tidak akan berfungsi ketika melihat leluhurnya. Mengapa kamu tidak cepat-cepat membawa lonceng kecilmu untuk memberi penghormatan kepada leluhurmu? Kata-kata Kenari membuat wajah si Qingpei menjadi hijau, terlihat jelas dia tahu bahwa Kenari sedang berbicara omong kosong. Kamu kentut, belmu yang rusak jelas merupakan bel biasa, tidak memiliki kekuatan menyerang sama sekali, berhenti bicara omong kosong di sini. Xian berteriak marah pada Kenari. Siapa bilang lonceng kita tidak memiliki kekuatan menyerang? Dev tersenyum dingin, lalu berkata kepada Kenari, Tuan Kenari, beri mereka beberapa getar lagi untuk ditunjukkan kepada mereka. Melihat tingkah Dev, Kenari tiba-tiba mengerti, jadi dia mengambil bel di tangannya dan mengguncangnya dengan kuat. Bersamaan dengan suara yang keras, cahaya keemasan melintas di benak Dev, dan kesadaran besar langsung menutupi si Qingpei dan Xian. Si Qingpei dan Xian hanya merasakan sakit kepala, seolah-olah ada banyak semut yang menggerogoti otak mereka. Bab 2083, Konsekrasi. Setelah beberapa saat, Dev menghilangkan kesadarannya, dan Kenari berhenti menggoyangkan bel. Si Qingpei dan putranya berwajah jelek. Mereka melihat bel besar di tangan Kenari, mata mereka penuh ketakutan. Ayah, senjata ajaib apa yang sudah lama kamu latih dalam pengasingan? Mengapa senjata itu berhenti bekerja ketika kamu melihat bel besar itu? Xian memandang ayahnya dengan mengeluh dan berkata. Si Qingpei tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia telah berlatih dalam pengasingan begitu lama, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa itu tidak berhasil lagi? Apakah itu benar-benar karena dia ketakutan saat bertemu dengan bel besar pihak lain? Aku mengambil rahasianya dariku. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan mengirimkannya kembali padamu. Dev mengambil token rahasia surgawi, berbalik dan pergi. Dengan si Qingpei seperti ini, kemungkinan besar Dev tidak akan mengirim kembali token rahasia surgawi. Berhenti. Si Qingpei melihat Dev akan mengambil token rahasia surgawi, jadi dia berteriak. Segera setelah itu, puluhan anggota Paviliun Bailian langsung mengelilinginya dengan berbagai senjata ajaib. Melihat ini, Dev bertanya dengan dingin, kamu ingin melakukan sesuatu padaku? Benar, simpanlah token rahasia surgawi. Itu adalah harta kami. Bagaimana kamu bisa mengambilnya begitu saja? Si Qingpei berkata dengan keras.
Alasan mengapa dia memberikan token rahasia surgawi kepada Dev sekarang adalah karena dia berpikir bahwa Dev akan segera berada di bawah kendalinya, dan kemudian dia bisa mendapatkan token rahasia surgawi kembali. Sekarang saya menemukan bahwa bel pemanggil jiwa saya tidak ada gunanya sama sekali, jadi saya hanya bisa menggunakan kekuatan. Wajah Dev langsung menjadi sangat dingin, dan aura pembunuh di tubuhnya mulai meningkat. Kamu harus berpikir jernih. Jika kamu mengambil tindakan, paviliun Bailianmu akan lenyap. Dev berkata dengan dingin. Tinggalkan token rahasia surgawi dan kamu bisa pergi. Jika kamu tidak tinggal, kamu harus mengambilnya kembali bahkan jika kamu menggunakan seluruh kekuatan seluruh paviliun. Aku tidak percaya ada begitu banyak orang dan begitu banyak senjata sihir tingkat tinggi sehingga mereka tidak bisa menghadapi kalian berdua. Si Qingpei tahu bahwa Dev sangat kuat, tetapi dia memiliki begitu banyak senjata ajaib, itulah kepercayaan dirinya. Mendengus. Dev mendengus dingin, lalu tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan anggota paviliun Bailian. Begitu dia bergerak, dia menggaruk kepala anggota paviliun Bailian, dan senjata ajaib di tangan anggota paviliun Bailian langsung berubah menjadi bubuk. Tidak ada yang bereaksi, dan Dev kembali ke tempatnya semula. Kecepatan secepat itu langsung mengejutkan si Qingpei. Bunuh dia. Melihat ini, si Qingpei tahu bahwa Dev tidak bisa dikalahkan satu persatu, jadi dia berteriak. Segera, lebih dari selusin anggota paviliun Bailian mengerahkan senjata ajaib mereka untuk menyerang Dev. Ada juga beberapa orang menuju Kenari. Kenari mengeluarkan labu emas ungu itu tanpa tergesa-gesa, tersenyum ringan dan berkata, saya akan menguduskan labu emas ungu ini hari ini. Mari kita bicara, seberkas kekuatan spiritual memasuki labu emas ungu, dan kemudian labu emas ungu itu meledak menjadi cahaya. Kekuatan mengerikan ditembakkan dari labu, dan anggota paviliun Bailian yang bergegas di depan langsung ditembus oleh kekuatan ini. Xian memandangi labu emas ungu di tangan Kenari, dan giginya gatal karena marah, benda ini awalnya diberikan kepadanya, tetapi direnggut oleh Dev dan yang lainnya. Di sisi lain, Dev penuh dengan niat membunuh, tinjunya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia meninju secara tiba-tiba. Ledakan. Dengan pukulan keras, 3 atau 4 anggota paviliun Bailian di depannya semuanya terlempar, dan senjata ajaib di tangan mereka langsung hancur. Cahaya yang dipancarkan oleh senjata ajaib lainnya mengenai Dev, tetapi tidak berpengaruh, seperti menggaruk gatal. Melihat pemandangan seperti itu, si Qingpei langsung menghirup udara dingin. Nak, ayo cepat pergi. Si Qingpei tahu bahwa orang seperti dia tidak bisa menghentikan Dev sama sekali dan hanya bisa melarikan diri. Bab 2084, Menghilang. Si Qingpei menarik Xian, berbalik dan lari. Namun, Dev tidak mengejarnya, lagi pula, dia datang untuk meminjam token rahasia surgawi, dan dia tidak benar-benar ingin mengusir paviliun Bailian. Melihat si Qingpei dan putranya melarikan diri, anggota paviliun Bailian lainnya juga segera berpencar. Dalam sekejap, hanya Dev dan Kenari yang tersisa di aula besar. Sial, aku belum cukup bersenang-senang, kenapa mereka semua kabur? Kenari memegang labu emas ungu dan mengutuk. Oke, kami di sini untuk mendapatkan perintah rahasia, bukan untuk membunuh orang. Setelah Dev selesai berbicara, dia berencana untuk pergi setelah mendapatkan token rahasia surgawi, dia harus menyelamatkan Yuki secepat mungkin. Tunggu sebentar. Tepat ketika Dev hendak pergi, Kenari menghentikannya. Tuan Kenari, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan? Dev bertanya dengan bingung. Dengan begitu banyak senjata ajaib, sayang sekali kita pergi begitu saja. Setelah Kenari selesai berbicara, dia mulai mencari sesuatu untuk memasukkan senjata ajaib itu dengan gila-gilaan. Ketika Dev melihat ini, dia membuka cincin penyimpanan dan menyapu semua senjata ajaib. Meskipun Dev tidak menggunakan senjata ajaib ini, memberikan senjata ajaib ini kepada orang-orang di Longmen pasti akan meningkatkan kekuatan Longmen. Dev mengikuti Kenari kembali ke Kyoto. Dengan token rahasia surgawi, Dev dapat membuka pintu masuk ke dunia rahasia Sekte Hati Iblis, dan dia dapat menyelamatkan Yuki. Ketika kedua orang itu tiba di Kyoto, hari sudah gelap, tetapi Dev tidak berani beristirahat, dan bergegas ke pintu masuk dunia rahasia dengan token rahasia surgawi tanpa henti. Luna telah menerima berita itu sebelumnya dan sedang menunggu mereka di pintu masuk dunia rahasia. Dengan Luna melambaikan tangannya, pintu masuk muncul, Luna berkata kepada Dev, Tuan Dev, di mana token rahasia surgawi? Dev menyerahkan token rahasia surgawi kepada Luna, dan Luna memasukkan kekuatan spiritual ke dalam token rahasia surgawi. Dalam sekejap, token rahasia surgawi bersinar dengan cahaya, dan kemudian Luna melemparkan token rahasia surgawi langsung ke pintu masuk dunia rahasia, diikuti dengan semburan cahaya terang.
Dengan suara mendengung, pintu masuk ke dunia rahasia di depanku memancarkan sinar cahaya, dan cahaya menyilaukan menerangi sepanjang malam. Setelah pintu masuk dibuka, perintah rahasia kembali ke tangan Luna. Tuan Dev, pintu masuknya terbuka. Luna menyerahkan token rahasia surgawi kepada Dev, tapi Dev tidak mengambilnya. Tianji memerintahkanmu untuk menyimpannya dulu. Aku ingin masuk untuk menyelamatkan Yuki, jadi aku belum tahu bagaimana situasinya. Tidak aman untuk menaruhnya padaku. Dev memasuki dunia rahasia untuk menyelamatkan Yuki. Bagaimanapun, itu adalah lingkungan yang tidak diketahui. Dev tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi. Dev, aku akan ikut denganmu, kata Kenari. Tuan Kenari, sebaiknya Anda tetap di luar dan saya akan masuk dulu untuk mencari jalan. Jika saya benar-benar dalam bahaya, saya masih bisa melarikan diri. Bagaimanapun, Kenari jauh lebih lemah, jadi Dev tidak setuju untuk membiarkan dia mengikuti. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu masuk, dan segera tubuhnya menghilang dalam cahaya. Saat tubuh Dev menghilang, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan pintu masuk di depannya langsung ditutup. Saat ini, Kenari dan Luna di luar panik. Bagaimana kabarnya? Kenari bertanya. Aku juga tidak tahu. Luna buru-buru mengaktifkan mantranya, tetapi pintu masuk di depannya tidak muncul sama sekali. Segera kepala Luna dipenuhi keringat dingin. Rusak, kami khawatir telah ditipu oleh Sekte Hati Iblis. Kenari melihat ke pintu masuk yang menghilang dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Tapi saat ini, Dev tidak menyadarinya sama sekali, dia hanya merasakan kilatan cahaya terang di depan matanya, dan kemudian semua pemandangan berubah. Meskipun waktu dan ruang di alam rahasia sama dengan di dunia sekuler, dan sekarang juga sudah malam, aura penuh energi spiritual serta pegunungan dan hutan hijau subur membuat lingkungan di sini jauh lebih baik daripada rahasia Sekte Api. Alam tempat keluarga Zefri berada. Bab 2085, ini dia penyelamatanmu. Dan tidak ada cara untuk membandingkan alam rahasia Sekte Roh Iblis, meskipun Dev tidak tahu seberapa besar alam rahasia Sekte Hati Iblis, itu pasti jauh lebih besar daripada alam rahasia Sekte Roh Iblis. Alam rahasia Sekte Roh Iblis hanya seukuran sekte, tapi tempat ini seperti dunia. Apa yang Dev tidak ketahui adalah bahwa ini hanyalah salah satu alam rahasia yang dikendalikan oleh Sekte Hati Iblis. Dev membubarkan kesadarannya, ingin merasakan aura Yuki dan melihat apakah ada orang lain di sini. Tetapi setelah kesadaran spiritual Dev tersebar, dia menemukan bahwa tempat ini sebenarnya sangat besar, meskipun kesadaran spiritual Dev sangat kuat saat ini dan dapat mendeteksinya bahkan dari jarak lebih dari 10 km, dia tidak menemukan apapun saat ini. Sosok Yuki tidak terdeteksi, bahkan tidak ada tanda-tanda aktivitas orang lain. Apakah Sekte Hati Iblis tidak ada di alam rahasia ini? Dev sedikit mengernyit. Konon Sekte Hati Iblis bisa menciptakan organisasi aliansi super kuat di dunia sekuler seperti aliansi seni bela diri Kyoto, jadi kekuatan Sekte Hati Iblis pasti cukup besar. Namun dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahinya, dan tidak menemukan siapapun. Melihat hal ini, Dev hanya bisa menemukan tempat untuk duduk dan istirahat sementara, lalu mencarinya setelah fajar. Lagi pula, dia tidak familiar dengan dunia rahasia ini, jika dia terburu-buru mencarinya di malam hari, itu akan membuang-buang waktu. Dev duduk bersila, merasakan energi spiritual langit dan bumi mengalir ke dalam tubuhnya. Dan saat Dev berada di alam rahasia, seorang pria berjubah hitam perlahan berjalan menuju pintu gerbang naga Kyoto. Karena gelap, penjaga di Longmen tidak dapat melihat penampakan orang yang datang. Siapa kamu? Beraninya kamu membobol Longmen? Penjaga itu melangkah maju untuk menghentikan pria berjubah hitam dan berkata. Pria berjubah hitam tidak berbicara, tetapi tiba-tiba mengambil tindakan dan menghancurkan kepala penjaga itu dengan satu telapak tangan. Ketika penjaga lain melihat ini, dia hendak berteriak keras, tetapi langsung dicengkeram lehernya oleh pria berjubah hitam. Dengan sedikit tenaga, tenggorokan penjaga itu langsung hancur. Melihat mayat kedua penjaga itu, pria berjubah hitam perlahan mengangkat kepalanya. Di bawah penerangan cahaya, wajah suram iblis terungkap. Setelah menunjukkan senyuman aneh, utusan sihir itu perlahan berjalan menuju gerbang naga. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak orang dari Longmen, dan mereka semua dibunuh oleh telapak tangan iblis, mereka berani membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Sesampainya di penjara bawah tanah tempat Robin dipenjara, utusan iblis melambaikan tangannya sedikit, dan pintu masuk penjara bawah tanah langsung terbuka. Saat ini, Robin sedang berjongkok di sudut, tanpa ekspresi di wajahnya. Jiwa di tubuhnya hancur, dan kekuatan Robin juga turun drastis.
Sekarang Robin memahami bahwa kekuatan yang ditingkatkan oleh jiwa bukanlah miliknya, begitu jiwa menghilang, kekuatannya akan sangat berkurang. Pada saat ini, pintu penjara bawah tanah tiba-tiba terbuka, dan Robin tiba-tiba berdiri, dengan ketakutan di matanya, karena dia tidak tahu bagaimana Dev akan memperlakukannya. Tetapi ketika utusan iblis itu masuk ke ruang bawah tanah dari luar, wajah Robin langsung menunjukkan keterkejutan. Utusan Tuan Iblis. Robin buru-buru melangkah maju dan berlutut di hadapan utusan iblis itu. Dia awalnya mengira sekte hati iblis telah menyerah padanya, bagaimanapun, utusan iblis mengatakan bahwa dia hanyalah pion dari sekte hati iblis. Sekarang sepertinya sekte hati iblis masih peduli padanya. Ikuti aku. Utusan iblis itu memandang Robin dan berkata dengan acuh tak acuh. Robin mengangguk, segera berdiri, dan mengikuti utusan iblis itu. Kedua orang itu berjalan keluar dari ruang bawah tanah, tetapi begitu mereka keluar dari ruang bawah tanah, mereka melihat Efron dan lusinan orang langsung mengelilingi utusan iblis dan Robin. Melihat seseorang mencoba menyelamatkan Robin, Efron berteriak dengan tajam, "Seorang maniak yang berani, kamu berani masuk ke area terlarang Longmen kami dan membunuh orang-orang kami. Apakah kamu tidak sabar?" Utusan iblis itu memandang ke arah Efron dan mau tidak mau mengangkat sudut mulutnya dan berkata, bahkan Markis Wu saja berani berteriak seperti ini." Bab 2086, Tertipu. Setelah mengatakan itu, utusan sihir itu melambaikan tangannya, dan angin besar dan tajam terbang menuju Efron dan yang lainnya. Dengan lambaian tangannya yang sederhana ini, Efron dan banyak orang dari Longmen semuanya terbang. Melalui pertarungan, Efron tahu bahwa utusan iblis itu terlalu kuat dan mereka mungkin bukan lawan mereka. Tapi karena dia diminta untuk menjaga rumah, Efron tidak bisa dengan mudah membiarkan Robin diselamatkan. Melihat Efron dan yang lainnya menolak menyerah, mata utusan iblis itu bersinar dingin, dan kemudian aura di tubuhnya mulai meledak. Aura yang kuat dan menakutkan langsung menyelimuti seluruh gerbang naga. Efron dan yang lainnya tiba-tiba merasakan tekanan tak terlihat datang pada mereka, dan kemudian banyak orang jatuh ke tanah satu demi satu. Efron mengertakkan gigi dan mencoba menahan tekanan, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar, pada akhirnya, Efron terpaksa berlutut dengan bunyi gedebuk. Lempengan batu biru yang keras di tanah hancur dan retak parah. Melihat orang-orang Longmen yang jatuh, mulut iblis itu sedikit terangkat, kamu adalah sekelompok sampah, apakah kamu ingin menghentikanku juga? Hari ini aku akan menunjukkan kepada Dev harga dari mengikuti sekte hati iblis kita dan melawannya. Setelah mengatakan itu, aura di tubuh utusan iblis mulai melonjak, dan tekanan pada semua orang di Longmen langsung meningkat drastis. Beberapa orang sudah mulai muntah darah, dan nyawa mereka melayang dengan cepat. Dengan melakukan kejahatan secara terang-terangan di Kyoto, apa menurutmu aku tidak ada? Pada saat ini, sesosok tubuh jatuh dari langit, dan kemudian nafas lembut menimpa semua orang. Semua orang di Longmen merasakan tubuh mereka bersinar, dan mereka semua berdiri satu demi satu. Efron juga berdiri dan terkejut saat melihat pria yang tiba-tiba datang. Dia buru-buru berjalan ke depan dan berkata, Efron menyambut Tuan Si. Tuan Si hanya mengangguk sedikit, lalu menatap utusan iblis itu dengan ekspresi tenang. Ketika utusan iblis dan Robin melihat Tuan Si tiba-tiba datang, wajah mereka menjadi sangat jelek. Tuan Si, ini adalah dendam pribadi di antara kita dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan jabatan resmi Anda. Saya harap Anda tidak terlibat. Iblis berkata kepada Tuan Si. Tuan Si sedikit mengernyit dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Plak. Dengan suara yang tajam, sisi kiri wajah iblis itu langsung menjadi merah dan bengkak. Kamu, iblis kecil, berani berbicara kepadaku dengan nada seperti ini. Menurutku kamu lelah hidup. Wajah Tuan Si mulai menjadi dingin. Utusan iblis menutupi wajahnya dan ekspresinya menjadi lesu. Sekarang dia telah memulihkan tubuhnya, dia memiliki kekuatan seorang Martial Saint, tetapi bahkan kekuatan seorang Martial Saint sangat rentan di depan Tuan Si. Tuan Si, jika Dev menangkap murid sekte hati iblis saya akan menyelamatkannya sekarang. Tuan Si tidak akan peduli, kan? Utusan sihir itu memandang Tuan Si dengan gugup dan bertanya. Kamu bisa menyelamatkan orang-orang dari sekte hati iblismu, tapi jika kamu berani membunuh orang-orang dari Longmen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tuan Si berkata dengan tatapan tegas. Ketika utusan iblis melihat ini, dia hanya bisa membawa Xian bersamanya dan segera melarikan diri dari gerbang naga. Kemunculan Tuan Si menyelamatkan nyawa puluhan murid Longmen. Tuan Si, lalu Robin dibawa pergi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Efron memberanikan diri dan bertanya pada Tuan Si. Itu urusanmu, apa hubungannya denganku?
Setelah Tuan Si selesai berbicara, tubuhnya perlahan menghilang. Tuan Si, Tuan Si. Efron berteriak putus asa, tapi sepertinya tidak ada gunanya, Tuan Si dengan cepat menghilang tanpa jejak. Melihat mayat di tanah dan beberapa anggota Longmen yang terluka parah, Efron buru-buru meminta bantuan. Tapi Robin berhasil diselamatkan, Efron tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskannya setelah Dev kembali. Pada saat ini, Kenari dan Luna kembali. Mereka mencoba berkali-kali, tetapi tidak dapat membuka pintu masuk ke dunia rahasia. Mereka hanya dapat kembali sementara untuk mencari jalan. Ketika mereka mendengar bahwa Robin diselamatkan oleh utusan iblis, Kenari tahu bahwa mereka telah dibodohi. Diperkirakan pihak lain dengan sengaja memancing Dev ke dunia rahasia, dan mereka mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Robin. Dalam hal ini, Dev pasti akan berada dalam bahaya di alam rahasia. Bab 2087, Gerbang Neraka. Alam rahasia Sekte Hati Iblis. Dev belum tahu tentang penyelamatan Robin, ketika dia perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa hari sudah fajar. Yuki, kamu di mana? Dev memandangi pegunungan dan hutan luas di sekitarnya, tidak ada bau selama lebih dari 10 mil, yang berarti Yuki tidak ada di dekatnya. Dev tidak tahu seberapa besar dunia rahasia ini, bahkan jika dia memasuki dunia rahasia, menemukan Yuki seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi bagaimanapun juga, sejak dia masuk, Dev harus menyelamatkan Yuki sebelum dia keluar. Tanpa disadari, Dev telah berjalan lebih dari 10 mil sepanjang perjalanan, Dev telah memancarkan kesadaran spiritual dan menjelajahi segala sesuatu di sekitarnya, namun ia masih belum menemukan apapun. Tidak ada nafas yang ditemukan, bahkan seekor binatang pun tidak. Dengan aura yang begitu kaya dan lingkungan yang nyaman, bukankah tidak ada seorang pun di dunia rahasia ini? Dev bergumam di dalam hatinya saat ini. Setelah sekian lama, dia tidak bertemu siapapun dari Sekte Hati Iblis. Dev sedikit ragu apakah alam rahasia ini adalah alam rahasia Sekte Hati Iblis. Setengah hari penuh telah berlalu, dan Dev masih berkeliaran di alam rahasia selain gunung, hutan, dan bebatuan besar, bahkan tidak ada makhluk hidup di seluruh alam rahasia. Dev tidak merasakan banyak hal pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, Dev selalu merasa ada yang tidak beres dengan dunia rahasia ini. Tidak ada manusia atau hewan di alam rahasia ini seperti penjara. Dan saat Dev masih mencari Yuki di alam rahasia, dia berada di aula alam rahasia lain dari Sekte Hati Iblis. 7 orang berjubah ungu sedang berkumpul, semua jubah ungu itu ditutupi selendang hitam, dan wajah mereka tidak terlihat. Duduk di kursi utama adalah kekuatan besar yang selalu diselimuti kabut hitam. Robin berada di bawah, berdiri dengan serius dan terlihat sedikit gugup. Bahkan iblis di sebelahnya memiliki otot wajah yang kaku dan sangat gugup. Karena semua orang yang duduk di sini adalah sosok inti dari Sekte Hati Iblis, karena hanya tokoh inti tingkat tinggi dari Sekte Hati Iblis yang layak mengenakan jubah ungu. Meskipun utusan iblis telah berada di Sekte Hati Iblis selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat begitu banyak pejabat tingkat tinggi dari Sekte Hati Iblis berkumpul. Sekarang orang-orang ini duduk bersama, yang membuktikan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Mata yang kuat itu mengamati aula, dan kemudian perlahan berkata, semuanya, kalian bisa mulai. 7 jubah ungu itu mengangguk, lalu masing-masing memegang bola emas hitam di tangan mereka yang hanya seukuran kepalan tangan. Segera, bola emas hitam ini memancarkan cahaya, dan 7 sinar cahaya akhirnya berkumpul, dan kemudian sebuah pintu perlahan muncul di kehampaan. Saya melihat 2 kepala yang tampak mengerikan di pintu, yang terlihat sangat menakutkan. Kemudian Daneng juga mengeluarkan bola emas hitam, dan dengan lembut menjentikkan permukaan bola emas hitam itu dengan telapak tangannya, cahaya hitam menyilaukan melesat ke arah pintu yang muncul seketika. Kraak! Terdengar suara yang keras dan berat, pintu dibuka perlahan, lalu terdengar teriakan dari balik pintu. Suara ini membuat kulit orang merinding, seolah-olah berasal dari jurang neraka. Robin! Daneng berteriak pada Robin. Robin buru-buru melangkah maju dan berlutut, ya Tuan. Ini adalah gerbang neraka. Jika kamu masuk sekarang, ketika kamu bisa keluar, kamu akan menjadi prajurit iblis sejati, dan kamu juga akan berubah dari seniman bela diri menjadi biksu sejati. Pada saat itu, kamu dapat bertahan hidup selama ribuan tahun, terbang ke langit dan ke bumi, bahkan mengobrak-abrik ruang dan waktu, melangkah ke dunia surga dan manusia, dan menjadi generasi iblis. Fisikmu ditakdirkan untuk menjadikanmu lebih dari seorang pejuang biasa. Apakah kamu bersedia menerima pengalaman gerbang neraka? Suara Daneng sangat lembut, seolah-olah ada orang tua yang sedang menceritakan sesuatu kepada anaknya. Bab 2088, Belalang di Tali. Meskipun dia berbicara dengan Robin dengan nada bertanya, Robin tahu bahwa sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi.
Dia tahu harga penolakan. Itu akan menjadi hidup yang lebih buruk daripada kematian. Robin mengangkat matanya dan melihat ke gerbang neraka mendengarkan suara menyedihkan yang datang dari gerbang neraka, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, bawahanku bersedia. Bagus sekali, aku menunggumu kembali dari gerbang neraka. Teruskan. Daneng melambaikan tangannya dengan ringan. Robin berdiri, kakinya sedikit gemetar, dan akhirnya melangkah masuk. Ketika tubuh Robin menghilang ke dalam gerbang neraka, gerbang itu perlahan menutup, cahaya menghilang, dan 7 pria berjubah ungu menyingkirkan bola emas hitam di tangan mereka. Iblis memandangi gerbang neraka yang menghilang, dan setetes keringat dingin keluar dari dahinya. Lalu apakah Dev telah memasuki dunia rahasia? Daneng bertanya pada utusan iblis itu. Ya, Dev telah memasuki alam rahasia, dan pintu masuk ke alam rahasia telah disegel oleh bawahannya. Tanpa kita membuka pintu masuknya, Dev tidak akan pernah bisa keluar. Utusan iblis itu buru-buru berkata dengan hormat. Bagus sekali, kalau begitu biarkan dia tetap di dalam dan jangan mengkhawatirkannya. Daneng mengangguk. Utusan iblis itu tampak bingung dan berkata, sialan, bukankah kita mengirim orang untuk membunuh Dev itu? Bukankah sia-sia menyia-nyiakan salah satu alam rahasia kita hanya untuk mengunci Dev itu? Utusan iblis tidak dapat memahami bahwa karena Dev telah memasuki dunia rahasia, akan terlalu mudah bagi mereka untuk membunuh Dev. Mengapa kamu masih menjebaknya di dunia rahasia itu? Anda harus tahu bahwa setiap sumber daya alam rahasia sangat berharga bagi sekte hati iblis. Sekarang seluruh dunia rahasia digunakan untuk mengendalikan Dev, sungguh sulit dipercaya. Dev ini belum bisa mati. Jika energi spiritual ingin dihidupkan kembali, dia akan sangat berguna nanti. Daneng menjelaskan. Kebangkitan energi spiritual, bukankah pemulihan energi spiritual telah dihancurkan oleh Dev? Utusan iblis menjadi semakin bingung sekarang. Oke, kamu seharusnya tidak tahu, jadi jangan tanya. Aku memberimu tugas sekarang. Pergi ke dunia sekuler untuk mencari orang dengan perawakan khusus, lalu tangkap mereka. Ingat, kamu tidak boleh membunuh mereka. Daneng berbicara perlahan. Sialan, kenapa kamu ingin menangkap orang-orang ini? Jika... Oke, kamu terlalu banyak bertanya, silakan mundur. Daneng tidak menunggu utusan iblis itu selesai berbicara, dan melambaikan tangannya dengan lembut. Baru pada saat itulah utusan iblis menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menanyakan pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan. Untungnya, Daneng tidak marah hari ini. Utusan iblis itu menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan cepat, bawahanku mengundurkan diri. Setelah utusan iblis pergi, orang kuat itu melihat ketujuh jubah ungu dan berkata, semuanya, sekarang konferensi dunia rahasia dimulai kembali, 8 alam rahasia akan mengalami kekacauan, dan inilah kesempatan kita. Saya yakin tidak ada di antara kalian yang rela terjebak di alam rahasia seumur hidup. Sebagai biksu, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu naik ke dunia surga dan manusia dan melarikan diri dari kurungan ini. Seperti dunia rahasia. Sekarang adalah kesempatan kita. Meskipun pemulihan energi spiritual gagal, selama kita menemukan 8 orang dengan fisik khusus yang berbeda, kita benar-benar dapat membuka pintu neraka. Saat itu, kita masih dapat memulihkan energi spiritual, dan kita dapat melarikan diri dari dunia rahasia. Perbudakan. Ingat, kita berdelapan adalah belalang di tali. Jika salah satu dari kita terekspos, tidak ada yang bisa melarikan diri. Dan jika kita ingin membuka pintu neraka yang sebenarnya, kita membutuhkan 8 orang untuk bergabung. Sudah ratusan tahun, ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk melarikan diri dari dunia rahasia. Suara Daneng terdengar agak sedih di akhir. Namun, tak satu pun dari ketujuh jubah ungu itu yang berbicara, namun terlihat dari mata mereka bahwa masing-masing dari mereka juga memiliki kerinduan yang tak terhingga. Bab 2089, bingung. Di dunia rahasia. Dev berjalan-jalan sepanjang hari, tetapi tidak menemukan apapun. Namun saat ini, Dev secara kasar menghitung ukuran alam rahasia ini berjarak ratusan mil, dan areanya sudah cukup luas. Bisa disebut dunia kecil, ada gunung, air, bunga dan rumput, lingkungan sangat bagus dan energi spiritual sangat penuh. Satu-satunya kelemahan adalah tidak ada makhluk hidup, hanya ada Dev sendiri di seluruh dunia rahasia. Dev tidak dapat menemukan Yuki di dalam, dan ada hal buruk lainnya, yaitu pintu masuknya juga hilang. Dev tidak dapat menemukan pintu masuk ke dunia rahasia sepanjang hari. Dia tidak dapat menemukan pintu masuk atau keluar, yang berarti Dev tidak bisa keluar dari dunia rahasia ini. Hari mulai gelap, dan Dev tahu bahwa dia tidak dapat menemukan pintu masuk ke dunia rahasia kenari dan yang lainnya mungkin sedang memikirkan solusi di luar. Jadi Dev tidak terburu-buru, duduk bersila dan mulai berlatih dengan tenang.
Saat ini, Kenari dan Luna yang berada di luar sangat ingin memikirkan solusinya. Katakan padaku apa yang terjadi. Mengapa pintu masuk ke dunia rahasia tiba-tiba ditutup? Kenari memandang Luna dengan mengeluh dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Pintu masuknya jelas ada di sini, tapi sekarang sudah menghilang. Aku tidak bisa merasakan keberadaan pintu masuk atau keluar sama sekali sekarang, seolah-olah tidak ada pintu masuk ke dunia rahasia sama sekali di sini. Luna juga tampak cemas. Tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan mantranya, tidak ada jejak fluktuasi kekosongan di mana pintu masuk ke dunia rahasia awalnya muncul, dan Luna tidak dapat merasakan bahwa telah ada pintu masuk ke dunia rahasia di sini. Apa yang harus saya lakukan? Kenari sedikit bingung sekarang. Jelas sekali, ini adalah pintu masuk ke dunia rahasia, dan ini adalah konspirasi dari Sekte Hati Iblis yang dengan sengaja memikat Dev ke dalam perangkap. Dari sudut pandang ini, Yuki tidak mungkin berada di dunia rahasia ini. Sekarang Robin telah diselamatkan dan Dev terjebak di alam rahasia, Kenari dan yang lainnya tidak berdaya. Tuan Kenari, mungkin ada seseorang yang bisa menyelamatkan saudara Dev. Saat ini, kata Efron. Siapa? Siapa yang bisa menyelamatkan Dev? Kenari bertanya dengan cepat. Tuan Si. Setelah Efron selesai berbicara, Kenari hampir terjatuh. Mengesampingkan apakah Tuan Si bisa diselamatkan, pertanyaannya adalah siapa yang bisa menyelamatkan Tuan Si? Siapa yang memenuhi syarat untuk mengundang Tuan Si? Saya khawatir mereka bahkan tidak dapat melihat Tuan Si secara langsung. Menurutmu siapa yang bisa datang menemui Tuan Si? Kenari bertanya pada Efron. Tuan Kenari, mungkin kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita bisa menyatukan lebih banyak orang dan pergi menemui Tuan Si bersama. Mungkin Tuan Si bisa menemui kita. Kata Efron. Saya pikir kamu benar. Selama ada cukup orang, saya rasa Tuan Si tidak akan menghilang. Selama kita bertemu dan memberitahu Dev bagaimana dia dijebak, saya pikir Tuan Si akan membereskannya. Bagaimanapun, Tuan Si merawat Dev dengan baik. Luna juga berbicara saat ini. Oke, kalau begitu ayo kita berpisah besok dan menghubungkan semua orang yang kita bisa. Kenari mengangguk. Dini hari berikutnya. Kenari dan yang lainnya akan berpisah. Segera, lusinan orang berkumpul, dan mereka semua adalah orang-orang terkenal di kalangan seni bela diri Kyoto. Waskita, Nia, Steve, Thomas, Wenny, Bella, Ellie, Elena, Helen, Paula, Rafael, Lionel, Alfred, Bram, 4 orang jahat. Kenari, Luna, Efron. Di pintu paviliun pelindung Dharma, puluhan orang memblokir pintu. Tuan Paviliun Eddie, tolong beritahu Tuan Si bahwa kami memiliki sesuatu untuk menemuinya. Waskita berkata kepada Eddie dengan sangat sopan. Bab 2090, cukup kejam. Eddie memandang lusinan orang di depannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tuan Waskita, sepertinya Anda tidak tahu sifat Tuan Si. Hanya jika dia memanggilku, tidak ada yang bisa melihatnya dengan santai. Bahkan bagiku, tidak mudah bagiku untuk bertemu Tuan Si. Dengan statusku, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menuangkan teh dan air untuk Tuan Si. Meskipun Eddie adalah penguasa Paviliun Pelindung Dharma, sebagai penguasa Paviliun Pelindung Dharma, dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuan Si. Tuan Paviliun Eddie, Tuan Si telah berada di Paviliun Pelindung Dharma selama ini. Saya yakin Anda dapat menemukan jalan. Pada saat ini, Rafael melangkah maju dan mengeluarkan kipas lipat yang sangat indah dari tangannya. Tuan Paviliun Eddie, ini adalah pusaka keluarga raya kami, tolong bantu. Rafael memasukkan kipas lipat ke tangan Eddie. Tuan Raya, kamu tidak perlu seperti ini. Eddie mengembalikan kipas lipatnya, lalu menghela nafas dan berkata, Tuan Dev juga banyak membantu saya, jadi saya akan berusaha sekuat tenaga hari ini. Saya akan mencari Tuan Si. Eddie mengertakkan gigi dan berencana untuk menemui Tuan Si secara langsung. Tapi saat Eddie berbalik, dia melihat Junior berjalan keluar. Kapten Junior, mereka. Setelah melihat ini, Eddie buru-buru melangkah maju dan mengikuti Junior. Bagaimanapun, Junior adalah orang di sebelah Tuan Si dan dapat berbicara dengannya. Sebelum Eddie selesai berbicara, Junior melambaikan tangannya dan menyela. Tuan Si berkata, biarkan mereka semua masuk. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung gembira dan bergegas menuju Paviliun Pelindung Dharma. Segera, ruang tamu Tuan Si dipenuhi orang. Tuan Si sendiri sedang duduk di kursi utama, menyeruput teh dengan lembut, seolah dia tidak bisa melihat lusinan orang di depannya.
Lusinan orang menghadap Tuan Xi, napas mereka menjadi cepat dan gugup, dan tidak ada yang berani berbicara. Meskipun Tuan Xi tidak mengeluarkan aura apapun dari tubuhnya saat ini, mereka masih merasakan banyak tekanan saat menghadapi Tuan Xi. Tuan Xi juga tidak berbicara, dan seluruh ruang tamu menjadi sunyi senyap, kecuali napas cepat semua orang. Ketika Tuan Xi selesai minum secangkir teh, dia mengangkat matanya dan memandang semua orang. Merasakan tatapan Tuan Xi, banyak orang menundukkan kepala. Mata Tuan Xi menyapu semua orang, akhirnya berhenti pada Wenny dan Elena sejenak, tapi dengan cepat menjauh. Oke, kecuali beberapa gadis, semuanya, silakan keluar. Aku tahu kamu ada di sini karena urusan Dev. Biarkan dia menyelesaikan urusannya sendiri. Tuan Xi melambaikan tangannya. Ketika Waskita dan yang lainnya melihat ini, mereka hendak bertanya kepada Tuan Xi, tetapi ketika mereka melihat mata Tuan Xi, mereka sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani berbicara. Adapun Kenari, dia bersembunyi di ujung kerumunan, bahkan tidak berani menatap Tuan Xi. Segera semua orang diundang oleh junior, hanya menyisakan sekelompok gadis yang berdiri di sana. Gadis-gadis ini tidak mengerti mengapa Tuan Xi ingin meninggalkan mereka, dan mereka semua terlihat sedikit gugup. Siapa di antara kamu yang merupakan wanita Dev? Tuan Xi bertanya dengan tenang. Pertanyaan Tuan Xi yang tiba-tiba membuat banyak gadis tercengang, kemudian mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Karena ketika mereka membicarakannya, tidak ada yang bisa dianggap sebagai wanita Dev. Meskipun banyak dari mereka menyukai Dev, mereka tidak merusak hubungan dengan Dev. Terlebih lagi, dia dan Dev bukan lagi pasangan. Ketika Tuan Xi melihat tidak ada yang berbicara, dia hanya bisa sedikit mengernyit dan berkata, apakah Dev tidak pernah tidur dengan salah satu dari kalian? Kata-kata lugas Tuan Xi langsung membuat gadis-gadis ini tersipu. Lalu semua orang menggelengkan kepala. Ketika Tuan Xi melihat ini, dia akhirnya tertawa tak berdaya. Anak sialan ini sangat kejam. Untuk pertama kalinya, Tuan Xi mengatakan kata-kata kotor. Bab 2091, Berakar dan Bertunas. Ketika mereka mendengar Tuan Xi mengucapkan kata-kata buruk, beberapa gadis tercengang, tetapi kegugupan di depan Tuan Xi menghilang seketika. Tuan Xi, saya harap Anda bisa menyelamatkan Dev. Selama Anda bisa menyelamatkan Dev, Anda bisa membiarkan saya mati. Bella berjalan maju perlahan dan berlutut tepat di depan Tuan Xi. Ketika gadis-gadis lain melihat ini, mereka juga berlutut dan memohon kepada Tuan Xi untuk menyelamatkan Dev dari dunia rahasia. Tidak ada di antara kalian yang merupakan wanita Dev, tapi mengapa kalian seperti ini? Tuan Xi bertanya sambil melirik gadis-gadis itu. Saudara Dev menyelamatkan hidupku. Hidupku adalah miliknya. Aku bisa mati untuk menyelamatkannya. Wenny perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas. Di antara mereka, Wenny adalah yang termuda, namun tekad di matanya menunjukkan bahwa dia memang bisa berkorban demi Dev. Beberapa dari kami telah diselamatkan oleh Dev, dan beberapa mengaguminya. Singkatnya, kami semua rela mati demi Dev, dan kami berharap Tuan Xi dapat datang untuk menyelamatkan. Bella bersujud keras kepada Tuan Xi. Tuan Xi memandang gadis-gadis itu dengan sedikit lega, lalu tersenyum ringan dan berkata, saya ingin tahu bagaimana perasaan Dev jika dia tahu Anda bersedia mati untuknya. Tapi ingat, dalam masyarakat ini, hidupmu tidak berharga. Bahkan jika kamu mengorbankan hidupmu, itu tidak akan mengubah apapun bagi Dev sekarang. Jika kamu benar-benar ingin membantu Dev, satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah meningkatkan kekuatanmu sendiri sehingga kamu dapat membantunya ketika dia menghadapi kesulitan, daripada bersujud kemana-mana dan meminta bantuan. Kata-kata Tuan Xi seperti duri yang menusuk hati para gadis. Meskipun mereka semua memiliki kekuatan tertentu, seiring dengan semakin tinggi kekuatan Dev, kesulitan yang mereka hadapi menjadi semakin serius. Dan selain berdoa kepada Dev setiap hari, mereka sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuan Xi atas pengajaran Anda. Bella bersujud kepada Tuan Xi lagi. Saat ini, mereka semua diam-diam bersumpah di dalam hati bahwa mereka harus bekerja keras untuk berlatih dan menjadi wanita yang dapat membantu Dev. Daripada hanya menambah masalah pada Dev dan membuat fase yang tidak berguna. Aku akan memberimu seperangkat keterampilan sekarang. Adapun seberapa banyak kamu bisa memahaminya, itu tergantung pada bakat dan keberuntunganmu sendiri. Setelah Tuan Xi selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan sebuah cahaya muncul di benak para gadis. Ketika gadis-gadis itu melihat ini, mereka segera berterima kasih kepada Tuan Xi. Oke, kamu boleh keluar. Tuan Xi melambaikan tangannya dan meminta Bella dan yang lainnya mundur.
Tetapi ketika gadis-gadis itu berdiri dan hendak pergi, Tuan Si menunjuk ke arah Wenny dan Elena dan berkata, kalian berdua tetap di sini. Wenny dan Elena tampak bingung, tetapi mereka tetap bertahan. Saat gadis-gadis lain pergi, wajah Tuan Si menjadi serius. Kalian berdua memiliki fisik yang berbeda dari orang biasa, tahukah kamu? Tuan Si bertanya pada mereka berdua. Saya adalah Kristal Es, karena saudara Dev saya hidup sekarang. Kata Wenny. Saya juga tahu bahwa saya secara alami menawan, tetapi saya tidak pernah menggunakan fisik khusus saya untuk menyakiti siapapun. Elena juga berkata dengan cepat. Karena kalian berdua tahu bahwa kalian memiliki perawakan yang istimewa, apakah kalian berdua bersedia berkorban demi Dev? Jika kalian ingin Dev melarikan diri dari dunia rahasia, kalian berdua harus mengambil risiko. Tuan Si bertanya dengan wajah serius. Ya. Hidupku sepenuhnya diberikan oleh saudara Dev, Wenny mengangguk tanpa ragu-ragu. Elena ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, saya juga bersedia. Meskipun saya tidak pernah mengakui bahwa saya menyukai Dev, Dev telah mengakar di hati saya. Bab 2092, Beku. Melihat keduanya setuju, Tuan Si dengan lembut mengusap telapak tangannya di atas meja, dan cahaya keemasan menyala. Segera setelah itu, Wenny dan Elena melihat sebuah buku muncul dari udara di depan meja Tuan Si. Sampul bukunya sangat primitif, bahkan sedikit lusuh. Ambil buku ini, kalian berdua jangan meninggalkan Kyoto setengah langkah pun, ingat, tidak ada yang boleh membaca buku ini, termasuk kalian berdua. Begitu kamu melihat Dev, kamu akan memberikan buku ini kepadanya. Apakah kamu mengerti? Wenny dan Elena mengangguk mengerti. Faktanya, mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Tuan Si. Mereka bahkan tidak mengerti, Dev sudah terjebak di alam rahasia, bagaimana mereka bisa melihat Dev. Oke, ambil bukumu dan pergi. Jangan ceritakan masalah ini kepada siapapun. Tuan Si melambaikan tangannya. Elena melangkah maju, meletakkan buku itu di pelukannya, lalu keluar dari paviliun pelindung Dharma. Wenny, Elena, apa yang Tuan Si katakan ketika kalian berdua tertinggal? Bella bertanya dengan cepat saat dia melihat dua orang keluar. Saya tidak berkata apa-apa, hanya menanyakan kondisi fisik kami. Elena menjelaskan. Lagi pula, sebagian besar hal tentang dirinya dan fisik istimewa Wenny diketahui. Oke, ayo kembali. Karena Tuan Si telah mengajari kita keterampilannya, saya berharap para suster dapat berlatih lebih banyak dan membantu Dev secepat mungkin. Bella berkata pada gadis-gadis itu. Di hari-hari berikutnya, semua gadis mulai berlatih keras. Dan Kenari dan yang lainnya masih memikirkan cara untuk menyelamatkan Dev dari dunia rahasia. Sekarang hanya Wenny dan Elena yang tampak bingung. Keduanya bersama setiap hari, dan Elena bahkan membawa buku itu bersamanya dan tidak berani melepaskannya. Namun beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, mereka berdua berjalan di jalan sepanjang hari, tidak tahu bagaimana cara bertemu Dev. Saya juga tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Si. Sister Elena, tidak mungkin kita bisa melakukan ini. Semua orang sedang berlatih, dan hanya kita berdua yang berkeliaran sepanjang hari. Saya tidak tahu, saya pikir kami berdua tidak ingin berkontribusi pada saudara Dev. Wenny duduk di sudut sebuah hotel dan berkata dengan lesu. Apa maksud Tuan Si? Saya juga tidak mengerti. Akhir-akhir ini saya berpikir apakah Tuan Si memberi kami buku itu karena fisik kami yang istimewa dan kemampuan untuk bertemu Dev. Tanda tanya petik 2. Elena berkata sambil berpikir. Tetapi bagaimana kita bisa melihat saudara Dev? Dia disegel di alam rahasia. Tuan Kenari dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Wenny cemberut, melihat makanan di depannya, dia tidak nafsu makan sama sekali. Kalian berdua adik perempuan, jika kalian tidak puas dengan apapun, beritahu kakakmu dan dia akan membantumu menyelesaikan masalah kalian. Kali ini, dua pria yang mengenakan pakaian trendy dan terlihat keren datang. Wenny dan Elena hanya melirik kedua pria itu, tapi tidak memperhatikan mereka. Melihat Wenny dan Elena tidak berbicara, kedua pria itu tidak mengakuinya dan langsung duduk bersama Wenny dan yang lainnya. Ketika Wenny sedang kesal saat ini, dia melihat dua orang buta datang untuk mengobrol dengannya, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Kalian berdua, keluar dari sini, jangan tunggu aku marah. Wenny menatap tajam ke arah kedua pria itu dan berkata. Salah satu dari mereka melihat Wenny berbicara dengan sangat liar, dan segera mengangkat sudut mulutnya dan berkata, adik perempuan, kamu bukan orang besar, tetapi kamu berbicara dengan sangat liar. Mengapa kamu tidak bertanya padaku, keduanya dari kita?
Sebelum dia selesai berbicara, Weni dengan lembut menekan tangannya ke atas meja, dan segera meja itu berubah menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian es itu menyebar ke kedua pria itu dalam sekejap. Kedua pria itu hanya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, seluruh tubuh mereka membeku, dan bahkan rambut serta alis mereka tertutup embun beku. Weni. Melihat ini, Elena buru-buru melangkah maju untuk membantu Weni, lalu melihat sekeliling dan berkata, "Ayo cepat pergi. Jika kamu bertingkah seperti ini di kota yang sibuk, itu akan menimbulkan kepanikan." Elena membawa Weni dan pergi tanpa makan sedikit pun. Bab 2093, Perbedaan Besar dalam Kekuatan. Tepat setelah Weni dan Elena meninggalkan hotel, seorang lelaki tua bertopi hitam dan berjanggut abu-abu memandang kedua pria itu, lalu berdiri dan berjalan keluar hotel dengan cepat. Orang tua ini adalah utusan iblis yang diperintahkan untuk mencari orang dengan perawakan khusus di dunia sekuler. Elena menarik Weni dan berjalan melewati jalanan dan gang untuk menghindari kerumunan, seolah dia takut ketahuan. "Kamu gadis, kamu sangat impulsif. Jika Paman Bram mengetahuinya, dia pasti akan memarahimu. Kedua pria itu hanyalah orang biasa, tetapi kamu telah melakukan tindakan yang sangat berat." Elena memarahi Weni. "Saudari Meyer, saya salah. Saya sangat marah sekarang. Mengapa kedua orang buta itu datang ke rumah saya?" Weni tampak sedih. Elena memandang Weni seperti itu dan tidak tahan untuk mengatakan apapun. Dia menghela nafas pelan. "Sekarang Dev dikurung di alam rahasia, hidup atau matinya tidak pasti, jangan membebani dia lagi. Saya tidak pernah tertarik untuk berlatih sebelumnya, saya juga tidak suka berkelahi dan membunuh, tapi sekarang saya ingin menjadi master seperti Anda." Di antara gadis-gadis ini, Elena adalah satu-satunya yang tidak memiliki kekuatan dan merupakan orang biasa. "Saudari Meyer, kamu memarahi saudara Dev setiap kali kamu melihatnya, dan kamu bahkan memarahinya. Aku selalu mengira kamu tidak menyukainya. Aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi begitu dalam dan rela mengorbankan hidupmu demi saudara Dev." Weni tersenyum dan berkata. Elena tersenyum pahit, ada begitu banyak gadis yang menyukai Dev sekarang. Terlepas dari penampilan atau kekuatan, saya tidak cukup menonjol. Terlebih lagi, saudara perempuan saya menyukainya tanpa malu-malu. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Kakak Dev sangat beruntung memiliki saudara perempuan sepertimu. Weni tersenyum dan berkata, "Oke, jangan bicarakan ini, ayo kembali dulu." Elena membawa Weni dan ingin kembali. Tetapi ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa di belakang mereka, seorang lelaki tua bertopi hitam sedang menatap mereka dengan sepasang mata seperti osprey. "Aku benar-benar tidak menyangka keberuntungan cinta Dev akan begitu kuat." Iblis berkata sambil tersenyum. "Siapa kamu?" Weni memblokir Elena di belakangnya dan bertanya pada utusan iblis itu. Dia bisa merasakan aura iblis ini, jadi iblis ini jelas bukan orang biasa. "Saya musuh Dev." Iblis berkata dengan tenang. Ketika Elena dan Weni mendengar ini, mereka saling memandang, dan Weni berkata, "Saudari Meyer, pergilah dulu, aku akan menjaga orang tua ini." Karena dia adalah musuh Dev, Weni bisa menggunakannya untuk melampiaskan emosinya. "Hahaha, kamu masih sangat muda dan bisa berbicara begitu keras. Kamu baru saja memasuki kekuasaan Markis Wu, dan kamu masih ingin berurusan denganku. Bahkan jika kamu memiliki perawakan yang istimewa, apa yang dapat kamu lakukan padaku?" Iblis tertawa dan berkata. Weni tidak berbicara, tetapi tubuhnya sedikit bergetar, dan energi dingin mengembun di tangan Weni. Saya melihat tangan Weni mengembunkan es dengan cepat. Es palem. Weni berteriak keras dan menamparkan utusan iblis itu dengan satu telapak tangan. Begitu telapak tangan ini keluar, angin dingin bertiup, dan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Utusan iblis itu memandang Weni dan menamparnya dengan telapak tangannya, selalu dengan sedikit cibiran di wajahnya dan matanya penuh dengan penghinaan. Tepat ketika Weni sudah dekat dengannya, iblis itu tiba-tiba mengambil tindakan dan mencengkeram leher Weni. Telapak tangan Weni juga mengenai utusan iblis itu. Tapi utusan sihir itu tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada sedikit pun embun beku yang mengembun di tubuhnya. Melihat adegan ini, ekspresi Weni berubah drastis, dia tahu bahwa jarak antara kekuatannya sendiri dan lawannya terlalu besar. Perbedaan kekuatannya sampai batas tertentu, meskipun Weni adalah kristal es, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. "Brengsek, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi." Weni meronta, tapi tubuhnya terasa seperti dijepit erat dengan catok. "Tidak perlu bersusah payah lagi, percuma." Iblis tersenyum dingin, menjemput Weni dan berencana pergi, meninggalkan Elena sendirian.
Bab 2094, berikan kencan manis dengan tamparan. Tapi melihat Weni dibawa pergi, Elena menjadi cemas. Tunggu sebentar. Elena berteriak keras. Setan itu menoleh, memandang Elena dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Elena tiba-tiba menunjukkan senyuman tipis, matanya melengkung seperti bulan sabit, dan matanya penuh kasih sayang. Saat ini, Elena memancarkan aura yang membuat pria terpesona. Elena berencana menggunakan pesona untuk mengendalikan iblis untuk menyelamatkan Weni. Ketika utusan iblis melihat Elena seperti itu dan merasakan aura menawan di tubuhnya, dia sedikit terkejut. Ketika Elena melihat ini, dia mengira dia telah berhasil dan berjalan menuju utusan iblis itu selangkah demi selangkah. Weni, sebaliknya, berusaha keras untuk melepaskan diri dari belenggu iblis. Hahaha, hahaha. Sangat mudah untuk sampai ke sini tanpa usaha apapun. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang dengan perawakan istimewa. Kehendak Tuhan, hanya kehendak Tuhan, perjalanan ini sepadan. Setan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Elena terkejut saat melihat ini, dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi ditangkap oleh utusan iblis, dan kekuatan hisap yang besar langsung menyedot Elena. Utusan iblis mengendalikannya dengan satu tangan, wajahnya penuh kebanggaan. Kemudian dia dengan lembut mengembuskan seteguk kabut hitam, dan Weni serta Elena terdiam. Alam rahasia sekte roh iblis. Utusan sihir itu memandang Weni dan Elena yang tidak sadarkan diri, dengan kilauan di mata mereka. Sejak dia mendapatkan kembali wujud aslinya, dia belum pernah merasakan cita rasa seorang wanita. Tapi sekarang, dua wanita cantik ditempatkan di depannya, yang membuat penyihir itu sedikit tidak bisa menahan diri. Dan ini adalah wanita Dev. Memikirkan hal ini, utusan iblis merasa bersemangat. Dia bisa menggunakan metode ini untuk membalas dendam pada Dev. Dev, saya akan merekam bagian ini dan menunjukkannya kepada Anda ketika waktunya tiba. Dengan senyuman cabul di wajahnya, utusan iblis itu segera menerkam Elena dan Weni. Plak. Tetapi ketika utusan iblis itu menerkam, dia tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di wajahnya, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang dalam sekejap. Sosok kuat itu perlahan muncul, menakuti utusan iblis itu sampai dia berlutut di tanah. Ku bilang, jika kamu menangkap seseorang dengan perawakan khusus, kamu harus memperlakukanku dengan baik dan tidak menyakiti. Apakah kamu mempercayai kata-kataku dan menutup telinga? Daneng memandang utusan iblis itu dengan dingin, dan suaranya yang suram hampir membuat utusan iblis itu takut sampai kencing. Yang Maha Kuasa, selamatkan hidupku, tapi bawahan ini sempat bingung sejenak. Dia tidak pernah berani melakukannya lagi, tidak pernah berani melakukannya lagi. Iblis bersujud dengan putus asa dan memohon belas kasihan. Izinkan saya bertanya, Yuki telah melakukan mogok makan selama beberapa hari, mengapa Anda tidak melaporkannya? Daneng bertanya. Bawahan saya sedang memikirkan solusinya, dan kondisi fisik Yuki tidak buruk, jadi saya tidak akan melaporkannya. Utusan sihir itu buru-buru menjelaskan. Lemparkan kedua gadis ini dan Yuki ke dunia rahasia yang menyegel Dev. Kata Daneng. Utusan sihir itu tertegun dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, sial, bukankah ini akan mempertemukan kembali Dev dengan pacarnya? Dan bagaimana kita bisa mengambil darah Yuki? Daneng tersenyum dingin, yang kuinginkan adalah menyatukan kembali mereka, karena hanya dengan cara inilah Dev bisa tenang. Bahkan jika mereka bersatu kembali, lalu kenapa? Mereka tidak akan pernah bisa lepas dari dunia rahasia itu. Mengenai darah Yuki, jangan diambil lagi. Dibandingkan dengan fisik istimewanya, darah di tubuhnya bukanlah apa-apa. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kamu menemukan dua orang dengan fisik khusus sekaligus. Bekerja keras. Saat kita menerobos dunia rahasia ini dan menguasai seluruh dunia sekuler, aku akan membiarkanmu menguasai dunia. Orang kuat itu memuji utusan iblis itu. Ini adalah tamparan khas untuk kencan yang manis. Bawahan pasti akan dihukum oleh Daneng. Hati iblis dipenuhi dengan kegembiraan. Bab 2095, dilempar ke alam rahasia. Di dunia rahasia. Elena dan Weni masih koma, Yuki berteriak kepada mereka dari samping. Weni, Elena, bangun, bangun. Yuki tampak bersemangat sekaligus khawatir. Setelah sekian lama, dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang dia kenal baik. Setelah beberapa saat, Weni dan Elena terbangun, ketika mereka melihat Yuki, mereka juga terkejut. Kakak Yuki, apakah kamu, benarkah kamu? Weni memandang Yuki dengan tidak percaya. Elena mencubit dirinya sendiri dengan keras, apakah kita sedang bermimpi?
Weni, ini aku, kamu tidak sedang bermimpi. Mata Yuki berlinang air mata, dan dia memeluk Weni erat-erat. Saudari Yuki, akhirnya aku bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu setelah sekian lama. Semua orang sangat merindukanmu. Saudara Dev disegel di alam rahasia untuk menemukan cara menyelamatkanmu. Weni juga menangis dengan sedihnya dan memeluk Yuki dengan erat. Ketika Yuki mendengar Weni menyebut Dev, dia segera menyeka air matanya dan berkata, Weni, ceritakan padaku secara detail, apa yang terjadi dengan Dev. Aku tidak tahu banyak. Weni telah tinggal di keluarga Lang, bagaimanapun juga, dia dan Thomas telah ditakdirkan untuk hidup, dan tinggal di keluarga Lang adalah hal yang normal. Jadi Weni tidak tahu banyak tentang Dev. Biarkan aku memberitahu Anda. Elena berbicara, dan kemudian menceritakan secara rinci bagaimana Dev mencoba memasuki dunia rahasia untuk menyelamatkan Yuki, dan kemudian disegel di dalam. Si bodoh ini, ada banyak alam rahasia di Sekte Hati Iblis, bagaimana dia mungkin tahu di alam rahasia mana aku dikurung? Ini jelas merupakan konspirasi dari Sekte Hati Iblis. Meskipun Yuki mengatakannya di bibirnya, hatinya sangat tersentuh, bagaimanapun, Dev mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, yang menunjukkan statusnya di hati Dev. Kak Yuki, kenapa kamu muncul di sini? Di mana tempat ini? Weni bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini juga merupakan dunia rahasia dari Sekte Hati Iblis. Saya telah dipindahkan ke beberapa tempat. Saya hanya tidak tahu mengapa kalian berdua muncul di dunia rahasia ini. Kata Yuki. Kami ditangkap. Weni bercerita tentang bagaimana dia dan Elena bertemu dengan seorang lelaki tua dan kemudian ditangkap. Kamu pasti pernah bertemu dengan utusan iblis dari Sekte Hati Iblis. Orang tua itu sangat kuat. Tapi kenapa Sekte Hati Iblis ingin menangkap kalian berdua? Yuki sedikit mengernyit, bingung. Selama Sekte Hati Iblis di penjara, Yuki sebenarnya mengetahui banyak tentang Sekte Hati Iblis, dan dia juga mengenal banyak orang di Sekte Hati Iblis. Lagi pula, yang diinginkan Sekte Hati Iblis adalah darah Yuki, jadi mereka menyajikan makanan lezat kepada Yuki, dan di dunia rahasia, mereka tidak membatasi kebebasan Yuki. Karena meskipun Yuki bergerak dengan santai, tidak mungkin meninggalkan dunia rahasia, ini juga untuk memungkinkan Yuki bekerja sama dalam pengambilan darah. Justru karena kondisi yang nyaman inilah Yuki memiliki pemahaman awal dan pemahaman tentang Sekte Hati Iblis. Kami tidak tahu mengapa kami ditangkap, tetapi Tuan Si memberi kami sebuah buku terlebih dahulu dan mengatakan bahwa jika kami melihat Dev, kami akan memberikannya kepadanya. Dia juga bertanya kepada kami apakah kami bersedia berkorban demi Dev. Elena berkata pada Yuki. Buku apa? Bawakan padaku untuk dibaca. Yuki bertanya. Yuki tidak tahu banyak tentang Tuan Si, lagi pula, dia telah lama dikurung di Sekte Hati Iblis. Elena mengeluarkan buku itu dan menyerahkannya kepada Yuki. Yuki melihat buku yang sangat sederhana dan bahkan lusuh di tangannya dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Tetapi ketika Yuki hendak membukanya dan melihatnya, dia dihentikan oleh Weni, Saudari Yuki, kamu tidak dapat membukanya. Tuan Si berkata bahwa buku ini hanya dapat dibuka oleh Saudara Dev. Bab 2096 Pertemuan. Melihat ini, Yuki hanya bisa mengembalikan buku itu kepada Elena, lalu berkata, bagaimana kabar kalian berdua sekarang? Jika memungkinkan, kita perlu mengenal dunia rahasia ini terlebih dahulu. Kami baik-baik saja. Weni dan Elena keduanya mengangguk. Kemudian Yuki membawa dua orang bersamanya dan mulai mengenal dunia rahasia ini, namun, di sepanjang jalan, Yuki tidak menemukan siapapun dari Sekte Hati Iblis. Aku bahkan belum pernah bertemu monster. Anda harus tahu bahwa monster ada di alam rahasia yang begitu besar, dan monster juga merupakan sumber daya di alam rahasia. Tujuan akhir mereka adalah ditelan oleh pil binatang buas dan membantu orang lain berlatih. Tapi tidak ada apapun di alam rahasia ini, bahkan nafas makhluk hidup pun tidak. Namun, lingkungan di dunia rahasia ini sangat baik, tidak terlalu buruk, yang juga menyelamatkan Yuki dan ketiga gadis itu dari banyak penderitaan. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, Elena tidak tahan lagi. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa, tidak seperti Yuki dan Weni, dia bisa bertahan meski dia tidak makan atau minum. Melihat Elena seperti itu, Yuki hanya bisa berhenti dan beristirahat. Weni, awasi adikmu Meyer. Aku akan pergi mencari makanan dan melihat apakah ada buah-buahan liar atau semacamnya. Karena tidak ada makhluk hidup di alam rahasia ini, kita hanya dapat menemukan buah-buahan liar untuk memuaskan rasa lapar kita. Yuki pergi mencari sesuatu untuk dimakan, dan tidak jauh dari mereka, Dev sedang duduk bersila, menggunakan teknik kondensasi jantung secara ekstrim, menyerap energi spiritual langit dan bumi.
Selama periode waktu ini, dia telah mengunjungi seluruh dunia rahasia, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar sama sekali, apakah itu gunung atau sungai, dia tetap tidak dapat menemukan jalan keluar. Alam rahasia dikelilingi oleh kekacauan. Dev pernah mencoba melewati kekacauan ini seperti yang dia lakukan di sekte roh iblis untuk melihat apakah dia bisa keluar dari alam rahasia. Akibatnya, dia bahkan tidak bisa melangkah ke tanah kekacauan dipenuhi dengan turbulensi ruang dan waktu, dan tidak ada cara untuk melewatinya. Sekarang Dev hanya bisa bekerja keras untuk berkembang, dan dia juga berharap Kenari dan yang lainnya dapat menemukan cara untuk membuka pintu masuk dari luar. Namun saat Dev sedang berlatih, fluktuasi tiba-tiba muncul di benaknya. Ini adalah manifestasi dari fluktuasi aura yang terdeteksi oleh kesadaran spiritualnya. Apakah ada orang? Dev tiba-tiba membuka matanya, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan di wajahnya. Mengikuti perasaan kesadaran spiritualnya, Dev dengan cepat menuju ke tempat di mana auranya berfluktuasi. Saat ini, Yuki sedang mencari sesuatu untuk dimakan dan tidak melihat ada orang yang mendekatinya. Dengan cara ini, kedua orang itu semakin dekat. Saat jarak bertambah, Dev dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas ini sangat familiar. Nafas Yuki. Apakah itu Yuki? Apakah dia benar-benar dikurung di sini? Dev memiliki kegembiraan yang luar biasa di wajahnya, dan langkahnya semakin cepat. Segera, sosok muncul di depan Dev. Ketika Dev melihat sosok ini dengan jelas, dia tertegun sejenak dan berdiri kosong di tempat, seolah-olah dia telah terkena mantra penahan tubuh. Ekspresi wajah Dev juga sangat rumit, mulai dari keterkejutan hingga kegembiraan, dari kegembiraan hingga kebingungan. Dia jelas telah mencari di seluruh dunia rahasia, tetapi tidak ada seorang pun di sana, tetapi mengapa Yuki tiba-tiba muncul saat ini? Pada saat ini, Yuki mendongak dan menemukan Dev berdiri dengan pandangan kosong. Yuki tertegun sejenak. Kedua orang itu hanya berdiri diam, saling memandang, tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi kegembiraan di mata mereka terlihat jelas. Dev. Akhirnya, setelah keduanya saling memandang selama beberapa menit, Yuki berteriak dan langsung berlari menuju Dev. Yuki. Dev juga bergegas menuju Yuki. Segera, keduanya berpelukan erat, merasakan suhu tubuh Yuki. Dev menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Yuki. Bab 2097, Cinta disegel dengan ciuman. Sampai dia mengetahui bahwa Yuki bukanlah ilusi yang diproyeksikan, air mata Dev langsung mengalir. Yuki, apakah ini benar? Dev bertanya dengan tidak percaya. Sungguh, itu semua benar. Yuki sudah menangis saat ini. Dua kekasih yang sudah sekian lama berpisah akhirnya bertemu kini. Meskipun kedua belah pihak memiliki banyak hal untuk ditanyakan satu sama lain, saat ini, tidak ada yang bisa mengatakannya. Dev memandangi wajah Yuki yang berbentuk buah pir dan kekasih yang dia rindukan, dia tidak tahan lagi. Menciumnya secara langsung. Yuki juga menanggapi Dev. Saat ini, mereka berdua melupakan segalanya dan hanya bertemu satu sama lain. Ciuman ini membuat langit menjadi gelap, bumi berguncang, dan gunung-gunung berguncang. Baru setelah Yuki merasa kesulitan bernapas, Dev melepaskannya. Melihat hari mulai gelap, Yuki akhirnya teringat bahwa dia sedang mencari sesuatu untuk dimakan. Gawat, aku lupa kalau aku datang ke sini untuk mengambil makanan, Meyer masih lapar sekarang. Yuki berkata dengan tergesa-gesa. Meyer, Elena, apakah dia di sini juga? Dev bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Kamu bisa mencari makanan bersamaku dulu, lalu kita akan bicara saat kita kembali. Yuki mendesak Dev untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Segera mereka berdua menemukan buah-buahan dan sayuran liar, lalu bergegas kembali. Dalam perjalanan, Yuki menjelaskan kepada Dev, dan kemudian Dev menyadari bahwa Weni dan Elena juga telah ditangkap oleh iblis di wilayah rahasia ini. Namun, Dev sangat tertarik dengan buku yang diberikan Tuan Si kepada Elena dan yang lainnya. Saya tidak tahu bagaimana Tuan Si mengenal Elena dan Weni, jadi dia pasti akan bertemu dengannya. Mungkinkah dia sudah menduga bahwa mereka berdua akan ditangkap oleh Sekte Hati Iblis dan dilempar ke dunia rahasia ini? Dan mengapa Sekte Hati Iblis menangkap mereka berdua? Pertanyaan-pertanyaan ini juga meresahkan Dev. Segera Dev dan Yuki tiba di tempat itu dan melihat Elena terbaring lemah di tanah, dengan Weni yang merawatnya. Weni mendengar seseorang mendekat, jadi dia mendongak. Ketika dia menemukan Dev, dia tercengang. Kemudian dia melompat, Saudara Dev. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda.
Weni berteriak kegirangan, menyebabkan Elena, yang terbaring di tanah, mengangkat kepalanya dengan keras saat dia melihat Dev, tubuhnya tampak penuh kekuatan dan dia berdiri. Setelah beberapa orang dengan gembira bertukar salam, Elena diminta makan buah-buahan liar untuk menambah kekuatannya. Pada saat ini, Elena mengeluarkan buku yang diberikan oleh Tuan Si dan berkata, Tuan Si memberikan ini kepadamu, dan tidak ada dari kami yang pernah membukanya. Dev mengambil buku sederhana itu, dan tiba-tiba nafas aneh keluar dari buku itu. Dev sedikit mengernyit, lalu menatap Yuki dan berkata, Yuki, apakah kamu sudah mengambil buku ini? Aku mengambilnya, tapi aku tidak membukanya, kata Yuki. Lalu apakah kamu merasakan ada aura aneh di buku ini? Dev terus bertanya. Tidak, aku tidak merasakan apa-apa, ini hanya buku biasa. Yuki menggelengkan kepalanya dan berkata. Ini aneh. Dev tampak terkejut dan kemudian membuka buku itu. Namun saat bukunya dibuka, semua orang tercengang. Karena tidak ada satu kata pun di dalam buku itu, semuanya hanya kertas kosong. Kenapa tidak ada apa-apa di dalam buku? Weni bertanya dengan tidak percaya. Dev, mungkinkah ini buku aneh yang memerlukan metode khusus untuk melihat isinya? Kata Yuki. Mungkin. Dev mengangguk, dan kemudian seberkas energi spiritual mengalir masuk, tetapi buku di tangannya masih tidak berubah, tidak ada sepatah kata pun. Dev bahkan menggunakan sihir, tetapi tetap tidak berhasil, masih tidak ada apapun di dalam buku. Bab 2098, Kitab Surga Tanpa Kata. Aneh sekali. Dev mengerutkan kening. Elena berkata dengan bingung, Tuan Si memberi kami buku surgawi tanpa kata-kata untuk dikerjakan, tetapi dia tidak memberitahu kami bagaimana melakukannya. Tuan Si memintamu untuk menyerahkan buku itu kepadaku. Pasti berguna. Karena dia tidak memberitahuku caranya, dia pikir aku sendiri yang bisa memahami buku itu. Dev sangat mengagumi Tuan Si. Bukan karena bantuan Tuan Si padanya, tapi karena dia selalu merasa Tuan Si sangat berpengetahuan dan sepertinya mengerti segalanya. Dev, apakah buku surgawi tanpa kata ini perlu dihubungkan dengan garis keturunanmu agar kamu dapat melihat isinya? Saat ini, Yuki berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia segera menggigit jarinya, dan kemudian beberapa tetes darah jatuh ke buku tanpa kata itu. Benar saja, darah menetes setelah buku surgawi tanpa kata dan langsung diserap, dan kemudian buku surgawi tanpa kata mulai bersinar. Sesuatu mulai muncul di halaman pertama buku tanpa kata, bersama dengan batang darah merah cerah, segera, halaman pertama buku tanpa kata berubah menjadi peta. Oke, ada sesuatu yang terungkap. Ketika Weni melihat ini, dia berteriak gembira. Dev tidak punya waktu untuk melihat peta itu dengan hati-hati, jadi dia membaliknya dan meneteskan darah lagi. Namun kali ini, tidak ada tanggapan dari buku surgawi tanpa kata, dan tidak ada yang muncul lagi. Dev dan yang lainnya tercengang saat melihat buku surgawi yang sunyi dan tanpa kata-kata. Awalnya saya mengira saya telah menemukan jalan, tetapi sekarang hanya satu halaman yang terungkap. Mari kita pelajari peta ini dulu. Mungkin cara mengungkap isi buku tanpa kata ini ada di peta ini. Yuki berkata cepat. Beberapa orang dengan cermat mempelajari peta di halaman pertama, tetapi mereka menemukan bahwa peta tersebut tampaknya tidak sesuai dengan tempat manapun di dunia sekuler. Tepat ketika beberapa orang sedang berkonsentrasi pada penelitian mereka, mata Dev tiba-tiba berbinar. Jadi begitu. Dev berteriak dengan semangat, yang mengejutkan Yuki dan yang lainnya. Saya mengerti. Peta ini menunjukkan dunia rahasia tempat kita berada. Lihatlah pegunungan, air, dan hutan. Semuanya persis sama dengan di sini. Dev menunjuk ke peta. Tapi Yuki dan yang lainnya baru saja tiba di dunia rahasia ini, jadi mereka tidak tahu seperti apa dunia rahasia ini. Jika Dev tidak menjelajahi seluruh dunia rahasia untuk menemukan Yuki dan menemukan jalan keluar, dia tidak akan menyadari bahwa apa yang tergambar di peta adalah dunia rahasia tempat mereka berada. Tapi tidak ada apapun yang ditandai di peta ini. Kalaupun ada peta, apa gunanya? Weni bertanya dengan bingung. Dan saat Weni selesai berbicara, dia melihat cahaya bulan yang terang di langit malam tersebar di buku surgawi tanpa kata-kata. Segera, buku surgawi tanpa kata menyala dengan cahaya redup, dan titik merah kecil mulai muncul di peta di halaman pertama. Titik merah kecil itu terus berkedip. Jelas sekali telah ditandai secara khusus. Pasti ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Di sini, tempat dengan titik merah berkedip, mungkinkah itu jalan keluar dari dunia rahasia ini? Elena bertanya, menunjuk ke titik berkedip di peta. Terlepas dari benar atau tidaknya, kita harus pergi ke tempat itu untuk melihatnya.
Karena Tuan Si meminta saya untuk menyerahkan buku itu, maka buku ini pasti akan membantu situasi saya saat ini. Dev sangat yakin bahwa Tuan Si tidak akan memberinya buku yang tidak berguna baginya. Tepat ketika Dev memimpin Yuki dan yang lainnya menuju titik merah, mereka berada di gunung yang tinggi dan tempat terjal di dunia sekuler. Ayah dan anak si Qingpei dan Xian sedang mendaki gunung, mereka berpakaian compang camping, seperti pengemis. Nak, tunggu dulu, sebentar lagi kita sampai di kuil Kuzen. Si Qingpei menyemangati Xian. Bab 2099, Kuil Kuchan. Segera, si Qingpei dan putranya mencapai puncak gunung. Meskipun jalan mendaki gunung itu terjal, sebenarnya mencapai puncak gunung adalah pemandangan yang berbeda. Saya melihat sebuah kuil megah dibangun di puncak gunung, hampir menempati seluruh puncak gunung. Berdiri di puncak gunung, Anda hampir bisa menjangkau dan menyentuh awan, udara segar membuat orang sadar. Ayah, apakah ini kuil Kuzen yang kamu bicarakan? Xian melihat ke kuil megah dan bertanya dengan kaget. Dalam kesannya, semua candi itu sangat kecil dan sangat bobrok, yang sangat berbeda dengan candi megah di depannya. Ya, ini kuil Kuzen, dan kakak laki-lakiku adalah kepala biara di sini. Saat kamu bertemu kakak laki-lakiku nanti, kamu harus memanggilku paman. Si Qingpei mengangguk dan berkata. Saat kedua orang tersebut berbicara, mereka sampai di pintu masuk kuil Kuchan saat ini, seluruh kuil Kuchan sedang ramai dengan orang, ratusan umat mempersembahkan dupa, dan asap memenuhi. Melihat kelompok orang percaya di depannya semuanya adalah orang biasa, Xian tampak sedikit terkejut. Ayah, dengan kekuatan kita, sulit untuk mendaki jalan pegunungan ini. Bagaimana orang-orang biasa ini bisa sampai di sana? Xian bertanya dengan tidak percaya. Inilah kekuatan iman. Keyakinan orang biasa dalam berdoa kepada Buddha dan berdoa kepada para dewa bukanlah sesuatu yang dapat Anda dan saya bandingkan. Mereka semua mempercayakan hidup mereka kepada para dewa dan Buddha, berharap untuk diberkati. Si Qingpei memandangi banyak orang percaya dan hanya bisa menghela nafas. Satu-satunya hal yang mengendalikan hidupmu adalah kekuatanmu sendiri. Orang-orang biasa ini sangat naif. Mereka benar-benar mengira mereka dapat dilindungi oleh dewa dan Buddha. Xian tidak bisa menahan cibiran. Dalam pandangan Xian, tidak ada berkah dari dewa atau Buddha yang sekuat kekuatannya sendiri. Tapi begitu Xian selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya tercekik, matanya melebar, dan wajahnya menjadi ganas. Orang gila yang berani, menghujat Buddha di kuil Kuchan kita, tidak dapat ditoleransi oleh surga. Sebuah suara yang dalam perlahan masuk ke telinga Xian. Kali ini, Xian sangat ketakutan hingga dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Ketika si Qingpei melihat tingkah aneh putranya, dia segera memahaminya dan segera menggunakan kekuatan batinnya untuk mengirim pesan, kakak senior, saya si Qingpei dari Paviliun Bailian. Saya datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada kakak senior. Saya bodoh, jadi tolong jangan tersinggung. Setelah si Qingpei selesai berbicara, Xian langsung merasa rileks dan napasnya menjadi lebih lancar. Segera, seorang biksu tua keluar dari kuil Kuchan, dia tampak berusia 70-an atau 80 tahun, dengan alis putih di pelipisnya, jubah biksu penuh tambalan, dan dia berjalan seperti harimau. Biksu tua ini adalah Guru Zhu Yuan, kepala biara kuil Kuchan. Kakak. Ketika si Qingpei melihat biksu tua itu, dia segera berlari ke arahnya dan menangis. Melihat ini, Xian buru-buru melangkah maju dan berteriak, "Paman!" Tuan Zhu Yuan melirik si Qingpei dan putranya, sedikit mengernyit, lalu berkata, ikuti saya ke istana dan kita akan bicara. Si Qingpei dan putranya mengikuti Zhu Yuan melewati kuil, dan akhirnya sampai di aula utama di belakang. Kalian semua keluar. Zhu Yuan melambaikan tangannya dan mengusir biksu lainnya keluar dari aula, lalu memandang si Qingpei dan bertanya, adik laki-laki, sebagai penguasa Paviliun Bailian, kenapa kamu berada dalam kondisi penurunan sekarang? Ketika si Qingpei mendengar ini, dia merasa sedih, dan air mata mengalir lagi. Kakak, kamu harus membalaskan dendamku. Karena itu, si Qingpei berlutut di depan Zhu Yuan. Saat Xian melihat ini, dia juga berlutut di tanah. Adik laki-laki, sejak kamu dan aku meninggalkan sekolah dan mengembangkan kehidupan kita sendiri, meskipun kami sudah lama tidak menghubungimu, jika ada yang harus kamu lakukan, kakak laki-laki tidak akan pernah mengabaikannya. Jika ada yang harus dilakukan, tanyakan saja. Zhu Yuan membantu si Qingpei berdiri. Kakak senior, Paviliun Bailian saya hilang, hancur. Si Qingpei berkata dengan wajah sedih. Bab 2100, melanggar hukum. Siapa yang menghancurkan Paviliun Bailianmu? Zhu Yuan sedikit terkejut, meskipun kekuatanmu tidak tinggi, senjata ajaib di tanganmu adalah yang terbaik.
Mungkinkah senjata ajaib ini tidak dapat melindungi paviliun Bailianmu? Di seluruh dunia sekuler, kecuali orang-orang yang hidup dalam pengasingan dan ingin menjadi abadi, apakah ada orang yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan paviliun Bailian Anda? Atau mungkin itu dilakukan oleh orang-orang di alam rahasia? Si Qingpei menggelengkan kepalanya, tidak, itu tidak dilakukan oleh orang-orang di alam rahasia, atau oleh sekte tersembunyi itu adalah seorang pria bernama Dev. Dev. Jue Yuan mengerutkan kening, siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menghancurkan paviliun Bailianmu? Di mana senjata ajaibmu? Saya tidak tahu banyak tentang Dev ini. Saya hanya tahu bahwa dia adalah orang terkuat di dunia seni bela diri akhir-akhir ini. Dia hanyalah pendatang baru yang baru saja muncul. Usianya baru lebih dari 20 tahun. Si Qingpei tidak tahu banyak tentang pengalaman Dev lagi pula, paviliun Bailian tidak sering berurusan dengan dunia sekuler. Pendatang baru. Jue Yuan terkejut sejenak, untuk dapat menghancurkan paviliun Bailian Anda harus memiliki kekuatan martial Sein atau lebih tinggi. Bagaimana bisa seorang pendatang baru tiba-tiba mencapai ranah martial Sein? Sekte tersembunyi. Pasti ada beberapa rahasia di sini yang tidak kamu ketahui, karena setelah banyak orang tua berlatih ke tingkat yang lebih tinggi, mereka dapat meremajakan diri mereka sendiri, terlihat lebih muda, dan dengan mudah hidup ratusan tahun. Saya khawatir Dev ini adalah bukan seseorang yang lebih tua dari sekte tersembunyi, kan? Jue Yuan tidak percaya bahwa pendatang baru yang baru berusia 20-an bisa mencapai alam suci bela diri. Jika berada di alam rahasia, itu tidak sulit, lagi pula, ada pembudidaya abadi di alam rahasia, dan titik awal mereka sangat tinggi. Tetapi jika Anda seorang pejuang, Anda perlu meletakkan dasar yang kokoh selangkah demi selangkah, pejuang seperti mereka berlatih mati-matian hanya untuk mencapai tingkat tertinggi seni bela diri. Itulah alam transformasi. Begitu Anda memasuki alam transformasi, Anda dapat mengubah kompleksitas menjadi kesederhanaan dan melangkah ke gerbang keabadian. Hanya dengan melangkah ke gerbang abadi mereka dapat terus berlatih dan pergi ke dunia yang tidak diketahui. Namun beberapa orang memasuki dunia keabadian sejak awal, dan titik awal mereka jauh lebih tinggi daripada para pejuang, ditambah dengan akumulasi bakat dan sumber daya, bukan tidak mungkin untuk mencapai ranah para santo bela diri di usia 20-an. Namun di dunia sekuler, hanya ada sedikit orang suci bela diri yang berusia 20-an, kecuali mereka mendapat peluang besar, atau mereka memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang didukung oleh sekte tersembunyi. Akan menjadi lelucon jika seorang pendatang baru yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan, dan tidak memiliki kekuatan ingin menjadi martial Sein di usia 20-an. Paman, menurutku Dev belum pulih, dan senjata ajaib kita tidak berguna baginya. Mungkinkah dia seorang kultivator abadi? Xian menyangkal dugaan Jue Yuan tidak peduli bagaimana dia memandang Dev, tidak mungkin dia bisa diremajakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin bagi para penggarap abadi untuk secara tidak bermoral meningkatkan kekuatan mereka di dunia sekuler. Mereka semua ditekan oleh hukum langit dan bumi. Bagi dunia ini, keberadaan para penggarap abadi melanggar berbagai hukum, sehingga para penggarap abadi ini tidak dapat bertahan lama di dunia sekuler. Kecuali mereka melepaskan kultivasi mereka dan membiarkan kultivasi mereka mandek atau bahkan mengalami kemunduran, mereka tidak akan mau tinggal di dunia sekuler. Kamu paviliun Bailian sering berurusan dengan orang-orang di dunia rahasia ini, apakah kamu tidak tahu sedikit pun akal sehat ini? Jue Yuan memandang Xian dan bertanya. Aku benar-benar tidak mengerti, Xian berkata dengan canggung. Si Qingpei dengan cepat membantu Xian keluar dan berkata, kakak senior, aku belum memberitahu dia tentang banyak hal karena dia masih terlalu muda. Tetapi jika Dev bukan seorang kultivator abadi, mengapa dia memiliki kekuatan begitu tinggi? Dan saya belum pernah mendengar sekte tersembunyi mana yang dimiliki Dev. Si Qingpei tampak bingung. Dia tidak yakin apakah Dev adalah seorang kultivator atau bukan. Bersambung.